Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sudah siap pagi ini kita memulai sekolah minggu kita. Kita mau bersama belajar, bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan. Kita mau beribadah bersama, adik-adik bisa duduk dengan baik, berpakaian yang rapi, sehingga kita siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita bersiap mau memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Kita mau dengar-dengaran akan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Kita mau mengikut Dia dengan setia. Kita mau pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Kita bersama mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa, minta tolong Tuhan untuk menyertai kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah baik kepada kami. Kami bersyukur Tuhan menjaga kami sepanjang minggu ini. Pagi hari ini kami rindu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami semua. Tuhan tolong anak-anak yang ada di rumah. Tuhan juga tolong Kak Nita dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melindungi kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama mau menyiapkan hati kita, adik-adik ya, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa dengan manis, duduk yang baik, dan kita juga mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ya adik-adik. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama pujian ini. Sedang dalam lautan
Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik dan juga Kak Nita, ya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan adik-adik dan juga Kak Nita. Kita bersama mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia dan selalu melayaninya. Firman Tuhan hari ini akan Kak Nita sampaikan dan terambil dari Matius pasalnya yang keempat, ayatnya ke-18 sampai 22, dan juga Matius pasalnya yang ke-9, pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Nah, nanti adik-adik bisa minta tolong mama dan papa dibukakan Alkitabnya dan minta tolong mama dan papa untuk membacakan bagian nats Alkitab ini. Kak Nita mau sampaikan ceritanya pada pagi hari ini. Nah, Kak Nita mau bertanya pada adik-adik semua, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, ini gambar televisi atau TV yang biasa ada di rumah adik-adik ya. Pada zaman dahulu ini belum ada adik-adik, kayak TV ini belum ada ya. Kalau kita mau dapat berita atau informasi, kita bisa melihatnya di TV, atau kalau mau dengar berita atau cerita, bahkan cerita tentang firman Tuhan, kita juga bisa mendengarkan di radio gitu ya. Kalau sekarang ada yang tahu nggak radio ini? Biasanya di setel di mobil gitu ya. Nah, atau juga kita bisa lihat dari, kalau adik-adik nanti sudah besar ya, bisa membacanya di surat kabar. Adik-adik bisa membaca kalau nanti sudah dewasa tentang berita apa saja yang adik-adik mau tahu, bahkan tentang firman Tuhan juga. Juga pada buku, ada berbagai macam buku yang bisa dijadikan untuk kita bisa mendapat informasi atau berita. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada zaman dulu ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini, semuanya itu belum ada. Tadi ya, televisi, radio, koran itu belum ada. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu memanggil orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri untuk membantu Tuhan Yesus memberitakan tentang Injil, yaitu tentang firman Tuhan. Nah, siapa aja yang dipanggil ya? Ada Petrus dan Andreas. Mereka bekerja sebagai penangkap ikan atau nelayan. Mereka menangkap ikan adik-adik untuk dimakan dan juga dijual. Ada juga Yakobus dan Yohanes. Mereka juga nelayan, yaitu menangkap ikan. Tuhan Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka mengikut Yesus dengan sukacita, meninggalkan semuanya, meninggalkan jalannya, perahunya, dan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Untuk mengikut Yesus yaitu memberitakan Injil atau firman Tuhan. Kemudian ada juga Matius. Matius ini dia bekerja menghitung uang atau mengambil uang dari orang-orang. Nah, kadang dia juga mengambil uang lebih dari orang-orang. Nah, Matius ini juga dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku. Dan yang dilakukan oleh Matius apa? Dia meninggalkan uangnya dan mengikut Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga bertemu dengan Filipus. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Maka Filipus juga mengikut Yesus seperti panggilannya tadi, yaitu mengikut Yesus untuk melayani Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan disampaikan dari mulut ke mulut, yaitu dari bercerita dari satu orang ke orang yang lain, karena belum ada tadi ya televisi, radio tadi. Nah, Tuhan Yesus memanggil ada 12 orang muridnya.
Nah, adik-adik bisa hitung di situ ya. 1, 2, 3, wah 4, 5 sampai 12 itu kalau yang ada di gambar itu. Nah, siapa aja murid-murid yang dipanggil Tuhan Yesus? Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Matius, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Yakobus, Simon, Tadius, dan Yudas Iskariot. Jadi merekalah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia, dan mereka mengikut Dia, bersedia untuk apa? Percaya, mengikut Yesus, dan mau melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil bersama-sama dengan muridnya ke berbagai tempat, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengikut siapa? Murid-muridnya tadi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dan Kak Nita juga siapa? Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Kita, yaitu adik-adik dan juga Kak Nita, mau menjadi pengikut Yesus yang sungguh percaya, mempercayai siapa? Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa mempercayai Tuhan Yesus untuk menjadi guru kita, menjadi Tuhan Allah bagi kita. Dan kita mau setia untuk mengikut Dia dengan percaya dan melayani Tuhan Yesus, setia mengabarkan firman Tuhan dari hal-hal yang kecil. Adik-adik bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman, bercerita tentang apa lagi? Pujian firman Tuhan, atau adik-adik bisa berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan keluarga. Adik-adik sudah melayani Tuhan dan melayani sesama. Di samping itu, adik-adik bisa menggunakan talenta adik-adik untuk melayani Tuhan. Yang pintar bernyanyi bisa melayani Tuhan, yang bisa membantu mengumpulkan persembahan gitu ya, itu juga bisa melayani Tuhan. Dan jangan malu-malu kalau adik-adik bisa punya bakat menyanyi atau bermain musik gitu ya. Adik-adik bisa tetap melayani Tuhan. Mari kita bersama mau setia mengikuti Yesus, percaya padanya, dan melayani Tuhan. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Dan ayat hafalan kita masih mau menghafalkan seperti minggu yang lalu ya adik-adik. Minggu lalu kita sudah menghafalkan di 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya ke-19. Kita mengasihi karena siapa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, nanti bisa adik-adik hafalkan lagi bersama mama dan papa di rumah. Adik-adik bisa mengambil aktivitas kita pagi hari ini. Kita sampai pada pelajaran yang ke-13. Adik-adik bisa mengambil buku kabar baik yang ke-13. Nah, disiapkan dulu buku kabar baik yang ke-13. Di situ sudah ada ayat hafalan kita ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik bisa balik gambarnya dan bisa potong gambar yang berwarna. Nanti adik-adik bisa tempel di situ, dan tulisan Yesus juga adik-adik bisa potong dan tempel. Tadi ceritanya tentang apa yuk? Nah, tadi ini yang kita tempel ya. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan mereka mau apa? Mengikut Tuhan Yesus dengan setia, mempercayakan diri, dan mau melayani Tuhan Yesus. Ada berapa tadi mereka? Ada
12 orang. Gambar yang ini adik-adik bisa potong ya, nanti ditempel. Dan juga siapa yang menjadi gurunya, yaitu guru mereka semua dan guru kita, yaitu Yesus. Siapa? Yesus. Terima kasih adik-adik sudah menyimak firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi adik-adik semua beserta keluarga. Dadah, salam kangen dari Kak Nita ya adik-adik.